Rumah tanggaku hancur karena ibu mertua dan adik ipar. Dua tahun yang lalu, saat aku melangkahkan kaki ke pelaminan bersama Mas Indra, hatiku dipenuhi dengan cinta dan harapan yang menggebu. Kami menikah di tengah suasana bahagia, disaksikan oleh keluarga dan sahabat. Di saat itu, aku yakin bahwa pernikahan kami akan menjadi perjalanan indah, penuh cinta dan kebahagiaan. Meski aku tahu bahwa aku akan tinggal bersama keluarga Mas Indra, aku berusaha untuk ikhlas. Aku memutuskan tinggal bersama ibu Mas Indra, Bu Lastri, yang sudah menjanda sejak 3 tahun lalu, tepat sebelum pernikahanku dengan Mas Indra. Ada juga Reni, adik perempuan Mas Indra, yang saat itu masih kuliah di semester ketiganya. Meskipun tinggal satu atap dengan keluarga suami bukanlah pilihanku, aku menganggap ini sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai istri dan menantu. Aku yang tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, aku pikir tidak ada salahnya membantu ibu mertua dan adik ipar di rumah. Semua tampak biasa saja pada awalnya, seolah-olah ini adalah awal dari kebersamaan yang penuh harmoni. Aku sendiri masih bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan telekomunikasi, sebuah posisi yang aku raih setelah bertahun-tahun bekerja keras. Gajiku cukup besar untuk menopang kehidupan kami, bahkan lebih besar dibandingkan gaji Mas Indra yang bekerja sebagai pengawas produksi di sebuah pabrik sepatu. Tapi aku tak pernah memandang rendah Mas Indra. Bagiku, penghasilan bukanlah tolok ukur kebahagiaan dalam pernikahan. Aku merasa kami adalah keluarga yang saling melengkapi. Aku percaya bahwa dengan cinta, kesabaran, dan pengertian, kami bisa melewati segala tantangan. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Setiap pagi, aku memang yang selalu bangun lebih dulu. Aku mengawali hari dengan sholat subuh dan zikir yang menjadi rutinitasku. Setelahnya, aku akan menyiapkan sarapan untuk Mas Indra, Ibu dan Reni, memastikan segala kebutuhan suamiku terpenuhi sebelum ia berangkat kerja. Namun, berbeda dengan diriku yang selalu bangun pagi, Bu Lastri dan Reni lebih sering tidur hingga siang hari. Awalnya, aku berpikir mungkin karena mereka lelah atau tidak terbiasa bangun subuh. Tapi ternyata aku salah. Suatu pagi aku memberanikan diri membangunkan mereka untuk sholat subuh. Berharap mereka bisa meluangkan waktu sejenak untuk beribadah. Namun, yang aku dapatkan justru kemarahan Bu Lastri dan Reni. "Kamu ini sok alim. Ya Syifa, ini rumah kami. Kamu gak usah ngatur-ngatur kami buat sholat," seru Bu Lastri dengan nada sinis. Sejak saat itu, aku tak lagi mengganggu mereka. Bagiku, kewajibanku hanyalah mengingatkan. Selebihnya, adalah tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa dengan ritme yang aneh ini. Setiap hari, aku bangun lebih awal, menjalankan semua kewajiban rumah tangga. Setelah bekerja seharian, aku kembali ke rumah, dan seringkali disambut dengan tugas-tugas tambahan dari ibu mertua dan Reni. Meski Reni hanya kuliah dan sering berada di rumah, dia hampir tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Bahkan, dia terlihat lebih sering bersantai di ruang tamu, menghabiskan waktu dengan ponselnya. Sementara itu, Bu Lastri lebih sering menghabiskan waktu dengan beristirahat atau memanggilku untuk disuruh-suruh. Dalam hati, aku mulai merasa seperti pembantu di rumah ini, padahal aku juga memiliki pekerjaan yang cukup menguras energi di luar. Semakin lama, aku merasa ada ketimpangan yang sangat jelas. Aku yang bekerja keras, namun tetap harus menanggung sebagian besar tanggung jawab rumah tangga. Sementara Reni justru jarang melakukan apapun di rumah dan Bu Lastri malah tak segan-segan meminta bantuanku daripada menyuruh Reni. Bahkan, Mas Indra pun justru tak pernah peduli padaku. Setiap kali aku berusaha untuk berbicara dengan Mas Indra tentang perlakuan keluarganya, dia selalu memihak ibunya. Aku tak pernah mendapat perhatian darinya. Bahkan, di mata Mas Indra, semua yang aku lakukan hanyalah keluhan yang tidak berarti. "Kamu ini, jangan terlalu perhitunganlah.
Mereka juga keluargamu sekarang. Katanya suatu malam ketika aku mencoba membicarakan beban yang aku rasakan. Aku terdiam, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu ini tidak adil. Mas Indra mungkin tidak sepenuhnya mengerti beban yang aku rasakan. Dengan gaji yang lebih kecil dari aku, dia tampak kesulitan menyeimbangkan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Setiap bulan, dia hanya memberikan jatah 1 juta rupiah untuk kebutuhan rumah tangga kami. Aku tak pernah mengeluh. Meskipun sebenarnya itu tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Aku pikir, sebagai istri yang baik, aku harus menerima dan melengkapi apa yang kurang. Tapi di sisi lain, aku mulai merasa bahwa pengorbananku terlalu banyak. Keluarga Mas Indra, terutama Bu Lastri dan Reni, tampak semakin nyaman menyuruh-nyuruhku, seolah-olah aku adalah pembantu di rumah mereka. Di kantor, sahabatku Dewi selalu menjadi tempatku melarikan diri dari kekusutan yang aku rasakan di rumah. Sejak kuliah, Dewi dan aku sudah sangat dekat. Kami saling memahami tanpa harus berbicara panjang lebar. Dia tahu ketika aku sedang senang, dan lebih tahu lagi ketika aku sedang gelisah. Setelah menikah dengan Mas Indra, kami tetap menjaga komunikasi, meskipun aku jarang punya waktu untuk bertemu secara langsung kecuali di kantor. Tapi untuk saat ini, aku semakin sering membutuhkan Dewi, terutama untuk berbagi cerita tentang betapa sulitnya situasi di rumah. Suatu pagi di kantor, tepat saat jam istirahat makan siang, aku duduk bersama Dewi di pantry. Wajahku pasti terlihat muram karena Dewi langsung menatapku penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek banget, Eva. Ada apa?" tanyanya sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Wai," kataku sambil mencoba tersenyum tipis. "Udah kamu cerita semua aja. Aku siap dengerin kok." Dewi menjawab dengan nada tenang, seperti biasanya. Itulah yang selalu aku sukai dari Dewi, dia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan dan memberikan saran yang tepat. Jadi gini Iwi, kadang, aku merasa seperti pembantu di rumah ibu mertua. Why? Aku kerja dari pagi sampai sore, terus pulang tapi masih harus ngurus rumah. Masak, nyuci. Sementara ibu dan adiknya Indra ya, mereka cuma duduk-duduk santai. Keluhku dengan nada frustasi. "Aku capek, Why." Dewi menatapku lekat-lekat, memperlihatkan raut wajah prihatin yang mendalam. "Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini, Eva. Kamu harus berani mengambil langkah tegas. Kalau enggak, mereka bakal terus memperlakukan kamu kayak gitu." "Iya, Wai, aku tahu, aku udah coba. Aku udah sering ngobrol sama Mas Indra, tapi ya gitu dia selalu membela ibunya. Katanya, aku nggak boleh perhitungan sama keluarganya." Balasku dengan suara serak, menahan tangis yang semakin sulit untuk dikontrol. "Indra itu harusnya ngerti, kamu juga punya batas kesabaran juga. Shiva, jangan sampai kamu jadi korban di rumahmu sendiri," tegas Dewi. "Aku ngerti meskipun kamu cinta sama Mas Indra, tapi jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu karena pernikahan yang gak sehat ini." Aku terdiam, merenungkan kata-kata Dewi. Sejak menikah, aku memang berusaha keras untuk menjadi istri yang patuh. Di keluargaku, ibuku selalu mengajarkan bahwa tugas istri adalah mengabdi pada suami dan keluarganya. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan rumah tangga bergantung pada pengorbanan seorang istri. Tapi sekarang, aku mulai meragukan apakah pengorbananku sudah melewati batas yang seharusnya. Shiva, kalau mereka nggak berubah, kamu harus punya rencana. Jangan biarkan diri kamu terlalu bergantung sama Mas Indra atau keluarganya. Kamu harus mulai menyisihkan uang dari gaji kamu, buat jaga-jaga kalau nanti kamu butuh. Kata-kata Dewi menarik perhatianku kembali. Aku tertegun mendengar saran Dewi. "Maksud kamu gimana, Wai? Aku seolah-olah bersiap untuk pisah gitu?" tanyaku, sedikit tergagap. Pikiran itu sebenarnya sudah lama terlintas di benakku, namun aku selalu berusaha menepisnya.
Aku masih mencintai Mas Indra, dan meskipun aku kecewa dengan keluarganya, aku tidak pernah membayangkan harus pergi dari hidup mereka. Bukan itu maksudku, Fa. Tapi, kamu harus mempersiapkan diri saja. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau memang Mas Indra gak bisa membelamu, atau keluarganya gak menghargai kamu setidaknya punya pilihan. Kamu gak akan terjebak di situasi ini selamanya, kata Dewi dengan suara lembut namun tegas. Aku terdiam, mencerna saran Dewi dengan seksama. Mungkin ada benarnya. Selama ini, aku terlalu bergantung pada Mas Indra dan situasi di rumah. Padahal, aku tahu bahwa aku adalah wanita yang mandiri. Aku bekerja, menghasilkan uang, dan mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Tetapi entah bagaimana, dalam pernikahan ini, aku merasa diriku perlahan terkikis. Seolah-olah aku tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempertimbangkan serius nasihat Dewi. Setiap kali menerima gaji, aku mulai menyisihkan sebagian kecil ke dalam tabungan pribadiku, tanpa sepengetahuan Mas Indra. Awalnya, aku merasa bersalah, seolah-olah aku mempersiapkan sesuatu yang buruk. Tapi semakin lama, rasa bersalah itu hilang. Yang ada hanya perasaan lega. Setidaknya, aku punya sesuatu yang bisa aku andalkan jika keadaan menjadi semakin sulit. Setiap minggu, aku dan Dewi semakin sering berbincang. Dia selalu mengingatkan agar aku tidak menyerah. Syifa, kamu itu kuat. Jangan biarkan mereka merusak kepercayaan diri kamu. Kamu bisa lebih dari ini, dan kalau suatu hari kamu merasa harus pergi, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sudah tahu batas dirimu. Percakapan-percakapan dengan Dewi memberiku kekuatan. Meski aku belum berani mengambil langkah besar, setidaknya aku mulai memiliki rencana. Aku mulai memikirkan masa depan bukan hanya sebagai bagian dari pernikahan ini, tapi juga untuk diriku sendiri. Di satu sisi, aku masih berharap bahwa Mas Indra akan berubah, bahwa dia akan menyadari beban yang aku tanggung. Tapi di sisi lain, aku juga mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Setiap hari aku terus menjalani peran sebagai istri dan menantu yang baik. Aku tetap menjalankan tugasku di rumah, meski hatiku semakin berat. Tapi kini, ada kekuatan baru yang menyelinap dalam diriku. Kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan untuk mengambil kendali atas hidupku sendiri, jika nanti saatnya tiba. Namun hari-hariku kini berjalan monoton, untuk mengulang tugas yang sama tanpa henti. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, aku sudah bangun menyiapkan sarapan untuk semua orang di rumah. Setelah itu, aku pergi bekerja dan pulang dalam keadaan tubuh yang sudah remuk. Namun, tidak ada ucapan terima kasih yang aku terima. Bahkan sebaliknya, Bu Lastri dan Reni terus memperlakukanku seperti pembantu mereka. Setiap hari, tugasku di rumah seolah bertambah tanpa akhir. Bu Lastri semakin sering menyuruhku melakukan hal-hal sepele yang seharusnya bisa ia lakukan sendiri. Bahkan sampai memijat kakinya saat dia merasa lelah. Sementara itu, Reni, adik iparku yang masih kuliah, semakin hari semakin memperlihatkan sikap tidak peduli. Dia sering memesan barang-barang online tanpa izin, kemudian dengan enteng memintaku membayarnya. Uang yang seharusnya bisa aku tabung untuk diriku sendiri, sekarang terpaksa aku keluarkan untuk keperluan yang tidak penting. Puncaknya terjadi di suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari kantor. Reni menungguku di ruang tamu, wajahnya tanpa ekspresi, namun jelas dia sudah siap meminta sesuatu lagi. "Kak, barang pesanan online aku udah datang. Ya, tolong bayarin dulu, nanti aku ganti," katanya sambil menyerahkan tagihan di tangannya. Aku melihat nominal yang tertulis di sana, dan darahku langsung mendidih. Ini bukan pertama kalinya dia meminta hal semacam itu, dan aku tahu betul bahwa uangnya tidak akan pernah kembali ke tanganku. Sudah terlalu sering Reni meminta, berjanji akan membayar, namun akhirnya lupa atau pura-pura lupa. "Ren, kapan kamu mau berhenti menyuruh aku bayarin belanjaanmu?"
Tanyaku dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Dia memandangku seolah-olah aku sedang berbicara dalam bahasa asing. Loh, Kak, kan kamu yang kerja. Masa cuma bantu gitu aja nggak mau? Kalimat itu seolah menjadi pukulan keras di wajahku. Aku bekerja, ya, aku bekerja keras. Tapi bukan untuk ini. Bukan untuk membiayai gaya hidup Reni yang berlebihan, sementara dia hanya bermalas-malasan di rumah. Rasanya dadaku sesak, seolah-olah ada beban yang semakin berat menekan setiap bagian tubuhku. Malam itu, setelah Mas Indra pulang kerja, aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Begitu dia masuk ke dalam kamar, aku langsung menutup pintu dan memulai percakapan yang sudah lama aku pendam. Mas Indra, kita harus bicara, kataku sambil menatapnya dengan penuh keseriusan. Dia menoleh, wajahnya kelelahan setelah seharian bekerja, tetapi aku sudah tidak peduli. Semua kekesalan yang selama ini aku simpan meledak begitu saja. Aku nggak tahan lagi dengan sikap ibumu dan Reni. Mereka memperlakukan aku seperti pembantu di rumah ini. Apa kamu nggak lihat? Mas Indra, aku kerja seharian, tapi di rumah aku harus ngurusin semuanya. Aku capek, Mas. Aku meluapkan semuanya, tak lagi memedulikan apakah kata-kataku menyakiti atau tidak. Semua harus keluar sekarang. Mas Indra, seperti yang sudah-sudah, hanya menghela napas berat. Dia berjalan ke arah tempat tidur dan melemparkan tas kerjanya di atas kasur. Syifa, kamu harus ngerti, mereka itu keluargaku. Ibu sudah tua, Reni masih kuliah. Kamu kan istriku, wajar dong bantuin keluargaku. Wajar? Kata-katanya membuatku semakin geram. Bantuin keluarga? Mas Indra, ini bukan cuma bantuin. Aku yang kerja, aku yang masak, aku yang bayar semua tagihan, bahkan pesanan online Reni pun aku yang bayarin. Kamu nggak lihat apa aku yang terus-menerus berkorban di sini? Nada suaraku semakin meninggi, dan aku tahu bahwa pertengkaran ini tidak akan berakhir baik. Tapi aku sudah tidak peduli. Semua sakit hati, lelah, dan ketidakadilan yang aku rasakan selama ini harus terungkap. Apa kamu lupa? Mas Indra, kita ini menikah. Bukan berarti aku harus menanggung semua beban, sementara kamu diam saja melihat keluargamu memperlakukan aku seperti ini. Lanjutku tanpa henti. Mas Indra mendengus kesal. Kamu terlalu berlebihan. Syifa, jangan bikin masalah besar dari hal kecil. Mereka kan gak minta yang macam-macam. Ibu cuma mau kamu bantu sedikit di rumah. Itu gak salah. Bantu sedikit? Itu yang kamu bilang? Setiap hari aku melakukan segalanya. Sementara kamu tak pernah peduli padaku dan membiarkan ibumu dan adikmu memanfaatkanku. Mas Indra, aku nggak kuat lagi. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Mas Indra tiba-tiba berdiri, mendekatiku dengan wajah yang penuh amarah. Kamu ngomong apa? Syifa, kamu tahu kan, ini rumah ibu, bukan rumah kita. Kalau kamu nggak bisa terima keadaan, kamu pergi saja dari sini. Aku terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Selama ini, aku selalu menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal bersama, tempat aku dan Mas Indra membangun keluarga. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari rumah ini. Apa? Aku yang salah? Suaraku bergetar, antara marah dan sakit hati. Aku yang selama ini mengorbankan segalanya untuk kamu dan keluargamu, tapi kamu bilang aku yang salah. Pertengkaran itu semakin memanas. Kata-kata kami saling menghantam seperti gelombang ombak yang tak terkendali. Hingga pada akhirnya, dalam ledakan kemarahan yang tak terduga, Mas Indra menampar pipiku dengan keras. Aku tersentak, tubuhku terasa membeku seketika. Suara tamparan itu menggema di seluruh kamar, membuat jantungku berhenti berdetak untuk beberapa saat. Aku menatapnya, terkejut dan terluka. Mas Indra, kamu tega ya? Suaraku hampir tidak terdengar.
Tapi yang keluar dari mulutnya setelah itu lebih menyakitkan daripada tamparan itu sendiri. Sudah cukup. Syifa, gak usah banyak bicara lagi. Kalau kamu terus begini, lebih baik kita berpisah. Aku ceraikan kamu sekarang. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah aku alami. Aku berdiri diam, terpaku, tidak mampu memproses apa yang baru saja dia katakan. Ini tidak mungkin nyata. Aku merasa seperti terseret ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan. Di luar kamar, Bulastri dan Reni ternyata mendengar seluruh pertengkaran kami. Mereka tidak membela atau mencoba meredakan situasi. Sebaliknya, mereka berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh dengan kemenangan, seolah-olah ini yang mereka tunggu-tunggu. Syifa, kamu memang gak pantas jadi istri Indra, ujar Bulastri dengan dingin. Sudah cukup kita bertahan dengan sikapmu. Sekarang, lebih baik kamu pergi dari sini. Reni mengangguk setuju, matanya memandangku dengan sinis. Benar itu apa kata ibu? Kamu memang gak cocok tinggal di sini. Aku diusir dari rumah yang selama ini aku anggap sebagai tempatku berlindung. Aku yang selalu berusaha keras untuk mempertahankan pernikahanku, kini diusir seperti orang asing. Rasanya seperti ada jurang besar yang terbuka di hadapanku, siap menelanku hidup-hidup. Tak ada lagi tempat untukku di rumah ini, tak ada lagi tempat di hati mereka. 2 tahun berlalu sejak perceraian itu, dan hidupku kini telah berubah drastis. Pada awalnya, aku terpukul. Dunia seolah runtuh, dan aku harus membangun semuanya dari nol. Namun, perlahan-lahan, aku mulai fokus pada karir dan bisnis sampinganku yang terus berkembang. Sebuah butik kecil yang aku dirikan atas saran Dewi. Berkat kerja keras dan dukungan sahabatku itu, butikku kini telah tumbuh menjadi bisnis yang sukses, semakin dikenal dan ramai pengunjung. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku tidak lagi dibebani oleh rasa takut atau kegelisahan seperti dulu. Di butik, aku merasa bebas dan berdaya, menjalin relasi baik dengan pelanggan dan mengatur bisnis sesuai caraku sendiri. Meskipun bayang-bayang masa lalu, terutama tentang Mas Indra dan keluarganya, sesekali muncul dalam pikiranku, aku tahu bahwa hidupku jauh lebih baik sekarang. Kehilangan mereka justru menjadi berkah terselubung, yang membebaskanku untuk menemukan diriku sendiri dan menggapai impianku. Namun, hari itu, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Di butikku, aku sedang sibuk melayani pelanggan, membantu mereka memilih baju dan aksesoris di butik, namun tiba-tiba, di antara keramaian, aku melihat sosok yang sangat familiar, Mas Indra. Dia berdiri di depan pintu butik, bersama Reni, adik iparnya, dan seorang anak kecil yang berada di gendongannya. Aku terpaku sejenak, tidak percaya bahwa mereka muncul di hadapanku setelah sekian lama tanpa kabar. Selama 2 tahun ini, aku benar-benar melepaskan segala komunikasi dengan mereka. Tak ada pesan, telepon, ataupun kabar tentang bagaimana kehidupan mereka setelah perceraian. Dan jujur saja, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tetapi sekarang, mereka ada di sini, di tempatku, tempat yang aku bangun dengan usaha keras setelah keluar dari keterpurukan. Sambil tetap fokus pada pelanggan, aku mengamati mereka dari kejauhan. Aku tidak tahu siapa anak kecil itu, tetapi jelas ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Wajah Mas Indra terlihat lelah dan kusut, jauh berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Reni juga tampak lebih tua dari wanita seumurannya, ditambah lagi ada sorot putus asa di matanya. Setelah beberapa menit, Mas Indra mulai mendekatiku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, tapi aku menenangkan diri. Aku sudah bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu, perempuan yang tak berdaya dan tergantung pada mereka. Lagi pula aku juga bukan siapa-siapa dia lagi. Syifa, panggil Mas Indra pelan saat ia berdiri di depanku. Apa kabar? Aku hanya mengangguk singkat, menyembunyikan perasaanku di balik senyum yang biasa aku tunjukkan pada pelanggan. Bagaimana kabarmu? Tanya Mas Indra lagi, lebih sungguh-sungguh kali ini. Aku baik-baik saja. Indra,
Jawabku singkat. Aku bisa merasakan matanya menelusuri butikku yang penuh dengan pelanggan. Butik ini milikmu? Tanyanya heran. Aku menatapnya, dan dalam sekejap, aku bisa melihat keterkejutan di matanya. Tentu saja dia tidak pernah menyangka bahwa butik besar dan ramai ini adalah hasil kerja kerasku. Iya, butik ini milikku, jawabku dengan tegas. Ekspresi wajah Mas Indra berubah. Ada rasa kagum, namun di balik itu aku bisa melihat keputusasaan. Syifa, aku ingin bicara. Dia menunduk sebentar, seolah-olah mencari kata-kata. Aku mau minta maaf Syifa. Sejak kita bercerai, hidupku berantakan. Aku kehilangan pekerjaan, dan semuanya jadi sulit. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Dia melanjutkan, aku dipecat dari perusahaan. Ibu memaksaku untuk membiayai dia dan Reni dan gajianku tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Aku terpaksa mengambil uang perusahaan dan aku menyadari bahwa itu kesalahan terbesarku. Aku masih terdiam melihat Indra yang terus berbicara panjang lebar tentang kesedihannya setelah dipecat. Namun hatiku tergerak sedikit mendengar cerita itu, tapi aku tetap menjaga jarak. Anak yang kamu gendong itu siapa? Mas Indra menatap anak kecil di pelukannya, matanya penuh kesedihan. Ini anak Reni. Reni dikeluarkan dari kampusnya karena terlibat skandal dengan pacarnya. Videonya viral di media sosial, dan sekarang dia nggak punya apa-apa lagi, bahkan pacarnya pun meninggalkannya. Sekarang, dia kesulitan membesarkan anaknya. Kami datang ke sini untuk mencari pekerjaan untuk Reni. Aku dengar kamu buka lowongan pekerjaan untuk butikmu ini. Jadi, inilah yang mereka alami setelah aku dan Indra bercerai. Dalam hati aku tersenyum jahat karena aku akhirnya merasakan kemenangan yang selama ini aku belum pernah rasakan ketika aku masih bersama Indra. Hidup mereka hancur berantakan, bahkan Indra sudah tidak bisa lagi bekerja di perusahaan manapun mengingat reputasinya kini yang sudah jelek. Ternyata kedatangan mereka memang untuk mencarikan pekerjaan untuk Reni. Aku memang sedang membuka lowongan kerja untuk dijadikan kasir di butikku. Namun kedatangan Indra dan Reni justru membuat diriku semakin puas. Ternyata mantan suamiku dulu yang sangat penurut dengan ibunya meski untuk perintah yang salah kini mengemis meminta pekerjaan denganku. Melihat Reni aku jadi teringat Reni yang dulu. Reni, yang selalu memperlakukanku seperti sampah, kini justru membutuhkan bantuanku untuk bertahan hidup. Aku memang buka lowongan kerja di butik ini, kataku dingin, tapi aku tidak menerima orang yang malas dan tidak punya tanggung jawab, seperti Reni. Mas Indra tampak tersentak mendengar ucapanku. Dia mencoba membela adiknya. Syifa, dia sudah berubah. Dia butuh kesempatan ini. Kami semua sedang berjuang. Jujur aku sendiri belum menikah lagi karena ibu terus memaksaku untuk tetap mengurus dia dan Reni. Aku menatap mereka berdua. Sungguh ironis, mereka yang dulu merasa berkuasa di atas penderitaanku, kini berada dalam posisi meminta-minta. Mas Indra, yang dulunya selalu membela ibunya, sekarang terjebak dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Tergantung pada ibu dan adik yang selama ini dia pertahankan, meskipun jelas-jelas mereka merusak kehidupannya. Indra, aku berkata pelan namun penuh kepastian, hidupmu mungkin hancur sekarang, tapi aku tidak bisa lagi terlibat dalam drama keluargamu. Aku sudah terlalu banyak menderita karena kalian, dan sekarang, aku hanya fokus pada diriku sendiri. Butik ini, hidupku yang baru, aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Aku melihat ke arah pintu, memberikan isyarat kepada stafku untuk menghampiri mereka. Tolong antar mereka keluar, pintaku dengan tegas. Indra mencoba memohon, tetapi aku tidak bergeming. Aku sudah cukup sabar dan terlalu lama menahan rasa sakit akibat perbuatan mereka. Sekarang, giliran mereka merasakan konsekuensinya. Saat mereka akhirnya meninggalkan butikku, aku menghela napas panjang.
Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada kegembiraan dalam hatiku. Hanya ada kelegaan bahwa aku telah mengambil kendali penuh atas hidupku, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu yang pahit kembali mengganggu kedamaianku. Hidup terus berjalan, dan aku tahu bahwa aku sekarang adalah perempuan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hari ini, aku duduk di depan butikku, memegang secangkir kopi hangat di tanganku. Setiap hirupan aroma kopi mengingatkanku akan perjalanan panjang yang telah kulalui. Sambil tersenyum, aku melihat pelanggan yang datang dan pergi. Setiap langkah mereka seolah menjadi saksi bisu akan betapa jauhnya aku telah melangkah. Di dalam hati, ada keheningan yang indah, sebuah ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku telah menantang badai kehidupan, tersapu oleh kerasnya gelombang, namun kini aku berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih tegar dari sebelumnya. Kini, aku sadar bahwa hidup ini sepenuhnya milikku. Kebebasan yang dulu terasa begitu jauh, kini hadir dalam setiap detik yang kulewati. Kebahagiaan mengalir dalam nadiku, bukan karena orang lain, melainkan karena diriku sendiri. Masa depan yang penuh harapan terbentang luas di hadapanku, siap untuk kuraih dengan tangan yang tak lagi ragu. Tak ada ruang untuk penyesalan, hanya rasa syukur yang mendalam. Masa lalu telah kutinggalkan, dan sekarang aku berdiri teguh di atas landasan yang kubangun dengan keringat, air mata, dan kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri. Aku bahagia dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, kebahagiaan inilah yang membuat hidupku terasa lebih dari cukup.